Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang dinamika gerak dengan submateri yaitu penerapan hukum Newton yang terdapat di halaman 174. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menganalisis penerapan hukum Newton. Nah, sekarang kita akan mempelajari penerapan hukum Newton. Penerapan hukum Newton ada beberapa gerak yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah gerak benda pada bidang datar. Penerapan hukum Newton yang paling sederhana adalah balok yang ditarik pada bidang datar. Nah, yang satu, gaya yang bekerja pada sebuah balok. Sebuah balok ditempatkan pada bidang datar yang licin, kemudian balok tersebut ditarik dengan sebuah gaya horizontal. Untuk gambar, kalian bisa melihat pada gambar 7.14 yang terdapat di halaman 174. Menurut hukum 2 Newton, besarnya percepatan yang dialami balok memenuhi persamaan A sama dengan F per M. Jadi, jika hanya terdapat gaya tunggal F yang menyebabkan balok tersebut bergerak, percepatan sebanding dan searah dengan gaya F tersebut. Sebuah balok berada pada bidang kasar. Jika balok ditarik dengan gaya F, timbul gaya perlawanan yang ingin mempertahankan gaya supaya tidak bergerak. Gaya tersebutlah yang dinamakan gaya gesek. Nah, jika balok ditarik ke kanan, arah gaya gesek adalah ke kiri. Untuk balok yang sama, jika balok ditarik ke kiri, arah gaya gesek adalah ke kanan. Maka dengan demikian, bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya penariknya. Nah, jadi besarnya percepatan yang dialami oleh balok memenuhi persamaan F dikurang Fg sama dengan M dikali A. Maka A sama dengan F dikurang Fg per M. Jika gaya yang bekerja pada balok membentuk sudut dengan bidang horizontal, uraian gaya yang mempengaruhi balok pada komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, kalian bisa melihat gambar 7.16 yang terdapat di halaman 174. Maka untuk rumus daripada untuk bidang licin, yaitu Fg sama dengan M kali A. Maka F dikali cos theta sama dengan M kali A. Jadi, A sama dengan F dikali cos theta per M. Untuk bidang kasar, F dikurang Fg sama dengan M kali A, maka F dikali cos theta dikurang Fg sama dengan MA, jadi A sama dengan F dikali cos theta dikurang Fg per M. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah gaya bekerja pada dua balok yang dihubungkan dengan tali. Dua buah balok pada bidang datar dihubungkan dengan tali. Tegangan tali T harus digambarkan dalam dua arah. Masing-masing arahnya memenuhi balok tempat tali tersebut dikaitkan. Untuk lantai yang licin, maka akan berlaku persamaan A sama dengan F per M1 ditambah M2. Nah, sekarang kita masuk ke dua balok ditumpuk di atas meja. Kalian bisa perhatikan gambar 7.18. Dua balok M1 dan M2 ditempatkan pada sebuah bidang datar. Balok M2 ditarik dengan sebuah gaya F dalam arah horizontal. Pada saat balok M2 ditarik dengan F, terdapat dua kemungkinan yang terjadi pada balok M1, yaitu balok M1 akan jatuh ke arah belakang atau balok M1 akan tetap berada di atas balok M2 selama sistem tersebut bergerak. Ditinjau dari M1, supaya balok M1 dapat tetap berada di atas meja M2, harus ada gaya gesek yang mempertahankan balok M1. Arah gaya gesek yang mempertahankan balok M1 adalah ke kanan, yaitu berlawanan dengan arah jatuhnya M1.
Maka untuk rumusnya yang digunakan adalah F12 sama dengan M1 per M1 ditambah M2 dikali F. Jadi semakin besar gaya F, semakin besar pula gaya F12 yang diperlukan untuk mempertahankan balok M1 supaya tetap bertahan berada di atas M2. Nah, gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring yang kita bahas ada dua. Yang pertama adalah bidang miring licin. Gaya yang menyebabkan balok bergerak adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring, yaitu komponen gaya berat. Maka percepatan yang dialami balok yang terletak pada bidang miring licin dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan G dikali sin theta. Dan yang kedua adalah bidang miring kasar. Jika sebuah balok ditempatkan pada bidang miring kasar, balok akan mengalami gaya gesek. Arah gaya geseknya berlawanan dengan arah gaya yang menyebabkan balok bergerak, sehingga percepatan yang dialami balok adalah A sama dengan M dikali G dikali sin theta dikurang Fg per M. Tiga, gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Kedua benda memiliki nilai percepatan sama, tetapi arah geraknya berlawanan. Jika gesekan antara tali dan katrol tidak ada, maka gaya tegangan di semua tali bagian tali adalah sama. Sehingga diperoleh percepatannya A sama dengan M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2 dikali G. Jika sebuah balok yang berada pada sebuah meja dihubungkan melalui katrol dengan balok lainnya yang tergantung vertikal, kedua balok akan mengalami besar percepatan yang sama. Maka tegangan tali T pada balok M1 dan balok M2 adalah A sama dengan M1 dikali G per M1 ditambah M2. 4. Gaya kontak antara dua benda. Dua balok M1 dan M2 ditempatkan di bidang licin. Jika balok M1 didorong dengan gaya F, dorongan ini akan diteruskan ke balok M2, sehingga antara kedua balok akan timbul gaya aksi reaksi. Gaya aksi oleh balok M1 ke balok M2 adalah F12, dan gaya reaksi oleh M2 ke balok M1 adalah F21, yang saling berlawanan arah, tetapi keduanya memiliki nilai yang sama. Maka gaya aksi reaksi ini disebut gaya kontak. Jadi persamaan gaya kontak ini yaitu A sama dengan F per M1 ditambah M2. Nah, 5. Gaya tekan kaki pada alas lip. Gaya tekan kaki pada alas lip yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah lip dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Kalian bisa melihat gambar berikut. Dari gambar A merupakan lip bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, dan gambar B merupakan lip bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap. Pada saat lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, baik itu ke atas maupun ke bawah, maka komponen gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan N dikurang W. Dalam hal ini, lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, ini termasuk GLB, pada komponen sumbu Y berarti AY sama dengan 0, sehingga sigma Fy sama dengan 0, maka N dikurang W sama dengan 0, jadi N sama dengan W sama dengan M dikali G. Dengan N sama dengan gaya normal, satuannya Newton, W sama dengan berat orang, satuannya Newton, M sama dengan massa orang, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekund kuadrat. Nah, yang kedua yang kita bahas di sini adalah lip dipercepat atau diperlambat ke atas. Kalian bisa melihat gambar berikut ini. Pada gambar C merupakan lip bergerak ke atas dengan percepatan A, sedangkan gambar D merupakan lip bergerak ke atas dengan perlambatan minus A.
maka komponen gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan N dikurang W. Jika lip bergerak ke atas mengalami percepatan A seperti gambar C, maka sigma Fy sama dengan M dikali A. N dikurang W sama dengan M dikali A, N sama dengan W ditambah M dikali A. Jadi, N sama dengan M dikali G ditambah M dikali A. Sehingga N sama dengan M dikali A ditambah G. Sedangkan jika lip bergerak ke atas mengalami perlambatan minus A seperti gambar D, maka sigma Fy sama dengan M dikali minus A. N dikurang W sama dengan minus M dikali A. N dikurang W dikurang M dikali A, maka N sama dengan M dikali G dikurang M dikali A, sehingga N sama dengan M dikali G dikurang A. Nah, selanjutnya, lip dipercepat atau diperlambat ke bawah. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar E merupakan lip bergerak ke bawah dengan percepatan A. Sedangkan gambar F merupakan lip bergerak ke bawah dengan perlambatan minus A. Maka komponen gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan W dikurang N. Jika lip bergerak ke bawah mengalami percepatan A seperti gambar E, maka sigma Fy sama dengan M dikali A. W dikurang N sama dengan M dikali A. N sama dengan W dikurang M dikali A. Maka N sama dengan M dikali G dikurang M kali A. Sehingga N sama dengan M dikali G dikurang A. Sedangkan jika lip bergerak ke bawah yang mengalami perlambatan minus A seperti gambar F, maka sigma Fy sama dengan M dikali minus A. W dikurang N sama dengan minus M dikali A. N sama dengan W ditambah M dikali A. Sehingga N sama dengan M dikali G ditambah M dikali A. Maka N sama dengan M dikali G ditambah A. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini adalah gaya gesek adalah gaya yang timbul karena adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. Sedangkan gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang permukaan tempat benda-benda bersentuhan. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gravitasi yang terdapat di halaman 189. Jadi buat anak-anak ibu, rajin baca bukunya di rumah, ulang-ulang pelajarannya, agar minggu depan ketika materi ini dijelaskan, kalian udah lebih mudah untuk memahaminya. Ingat, tetap jaga kesehatannya, dan apabila kalian berpergian, selalu gunakan masker. Terima kasih.